Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para musyahidin al-kiram, di antara kejadian-kejadian yang luar biasa yang terjadi pada bulan Ramadan tentunya di masa hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kejadian Fathul Makkah. Terjadi pada tahun 8 Hijriah. Yang mana Fathul Makkah ini itulah yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala seakan-akan telah menggambarkan kepada Rasulullah akan datangnya Fathul Mubin atau Fathul A'zam. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Inna fatahna laka fatham mubina." Ini hadirin dan musyahidin al-kiram, kejadian Fathul Makkah sebenarnya sangat berkaitan dengan apa yang dinamakan dengan Sulhul Hudaybiyah 2 tahun sebelum kejadian Fathul Makkah. Fathul Makkah pada tahun 8 Hijriah dan Sulhul Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriah. Yang mana pada tahun 6 Hijriah ini ketika terjadi Sulhul Hudaybiyah, sebab musababnya adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi, melihat dalam mimpi beliau bahwa Nabi Muhammad beserta para sahabat-sahabatnya melaksanakan tawaf di Ka'bah tanpa ada gangguan sedikit pun dari orang-orang Mekah, tanpa dihalangi, tanpa diganggu, sehingga Rasulullah pun menceritakan apa yang beliau lihat dalam mimpinya. Dan para sahabat-sahabat kala itu meyakini dan mengetahui bahwa mimpinya seorang nabi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka pun mengatakan, "Ya Rasulullah, lalu apa yang kita tunggu? Sebaiknya kita berangkat melaksanakan ibadah umrah." Padahal ayolah habab, hal yang menarik yang terjadi 1 tahun sebelum kejadian umrah tersebut, yaitu pada tahun 5 Hijriah, terjadi peperangan besar antara orang Mekah dengan orang-orang Madinah dan dengan Rasulullah SAW yang dinamakan dengan Perang Khandaq atau Perang Ahzab. Namun 1 tahun berikutnya Rasulullah bergerak untuk melaksanakan ibadah umrah. Datang ke Mekah bukan tujuan untuk membalas dendam, bukan untuk berjihad, bukan untuk berperang, tapi semata-mata untuk melaksanakan ibadah umrah. Dan ini adalah ibadah umrah yang pertama kali dilakukan Rasulullah setelah hijrah. Ketika sampai di Hudaybiyah, maka Rasulullah mengutus sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Utsman ibn Affan untuk menyampaikan kepada orang Mekah tujuan mereka adalah untuk melaksanakan ibadah, bukan untuk berperang. Subhanallah, singkat cerita, ketika Sayyidina Utsman ditahan, kemudian terjadilah yang namanya Bai'atul Ridwan, sampai akhirnya diutuslah Khatibul Jahiliyah atau Khatibul Mekah, ahli dalam berpidato dari orang-orang Mekah atau tokoh Mekah, yaitu Suhail bin Amr, berangkat untuk menemui Rasulullah di Hudaybiyah dan melaksanakan perjanjian damai atau perjanjian yang dikenal dengan Sulhul Hudaybiyah. Dan di antara perjanjiannya adalah bahwa mereka orang Mekah dengan orang Madinah harus melaksanakan gencatan senjata sampai 10 tahun lamanya. Tidak boleh saling memerangi, ya, baik antar mereka dan juga orang-orang yang di bawah yang dijamin keselamatan oleh orang Mekah dengan orang yang dijamin dengan orang Madinah. Subhanallah, hal yang menarik, sebab musabab terjadinya Fathul Mekah, setelah berlangsung 2 tahun dari kejadian Sulhul Hudaybiyah, ternyata kelompok yang menjadi orang-orang dekatnya orang-orang Mekah, yakni dari Bani Bakar, ya, datang kepada orang-orang Mekah untuk meminta bantuan, mengirimkan pasukan, senjata untuk memerangi daripada Bani Khuza'ah. Yang kedua, Bani Khuza'ah ini ya ahbab adalah orang-orang yang memang dijaga oleh Rasulullah SAW. Padahal dalam perjanjian Sulhul Hudaybiyah artinya nggak boleh orang Mekah ikut campur dalam urusan ini, artinya nggak boleh memerangi Rasulullah dan juga Bani Khuza'ah, orang-orang dekatnya Rasulullah SAW. Ternyata orang-orang Mekah berkhianat, memenuhi keinginan daripada Bani Bakar, sehingga mereka pun menyerang dan menyergap dan membunuh beberapa orang dari Bani Khuza'ah. Ternyata kabar tersebut sampai kepada telinga Rasulullah SAW, maka Nabi pun mengajak para sahabat-sahabatnya untuk
mendatangi kota Mekah karena orang Mekah telah membatalkan perjanjian Suluh tadi untuk tidak saling serang. Maka kata Rasulullah, mereka telah berkhianat dan mereka membatalkan, maka kita datangi kota Mekah. Dan saya lihat inilah yang dinamakan Fathul Azim. Bergeraklah Rasulullah beserta 10.000 pasukan muslimin. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah. Dan ketika Abu Sufyan yang kala itu memimpin kota Mekah melihat saking banyaknya pasukan muslimin, hingga dia pun berkata kepada Sayyidina Abbas, pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan, "Gal ya Abbas, laqad asbah ibn akhika mulkan." Gal ya ya Abbas, terus terang keponakanmu sekarang sudah jadi raja yang luar biasa. Maka Sayyidina Abbas pun menoleh kepada Abu Sufyan, "Gal innahan nubuwah ya Abu Sufyan." Ini adalah kenabian, bukan kerajaan, wahai Abu Sufyan. Maka masuklah Rasulullah dan ditaklukkanlah kota Mekah. Yang mana penaklukan tersebut bukan untuk menghinakan Mekah, bukan untuk merendahkan Ka'bah, tapi sebaliknya. Maka Nabi nyatakan, kejadian tersebut Nabi katakan, hadza yaumul marhamah, yauma tuksal Ka'bah. Dia bilang, ini adalah hari-hari penuh kasih sayang, yang mana Ka'bah akan dipakaikan daripada kain penutup sebagai tanda penghormatan dan kemuliaan kepada Ka'bah. Sehingga pada kejadian hal tersebut, Nabi pun masuk ke kota Mekah tanpa ada pertumpahan darah yang dilakukan Rasulullah. Nabi tunjukkan penuh kasih sayangnya. Dan Nabi masuk dengan tawadhu, sehingga dinyatakan dalam riwayat sejarah, itu Nabi masuk ke kota Mekah padahal dalam saat-saat yang menakjubkan, saat-saat yang membanggakan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Mekah yang selama ini mengganggu Rasulullah bertekuk lutut, tidak mampu menghadapi Rasulullah. Tapi pada saat itu, Nabi tidak membusungkan dadanya, Nabi tidak menongakkan kepalanya, tapi Nabi menundukkan kepalanya sampai disebutkan dalam sejarah, dalam sirah, hampir keningnya Rasulullah mengenai daripada leher unta yang ditunggangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika Nabi masuk ke kota Mekah, orang Mekah pasrah di hadapan Rasulullah. Ketika Nabi keluar dari Ka'bah, setelah Nabi masuk ke dalam Ka'bah, menghancurkan patung berhala yang bergelantungan di Ka'bah yang jumlahnya ada 360 lebih patung berhala. Saat itu Rasulullah berkata kepada orang-orang Mekah, "Ya ahlal Mekah, ma tadhunnun ana fa'ilun bikum?" Apa yang kalian sangkakan yang akan saya buat kepada kalian? Maka mereka mengatakan, "Kun akhan karim wa ibn akhin karim ya Rasulullah." Jadilah engkau saudara yang baik, sebab itu engkau ini keluarga kita yang baik. Padahal dahulu Nabi dikatakan tukang caci, Nabi dikatakan orang gila, dukun, tukang sihir, pokoknya ucapan-ucapan yang negatif. Tapi pada saat Allah berikan kemenangan kepada Rasulullah, maka mereka memuji Rasulullah dan meminta maaf kepada Rasulullah. Maka Nabi katakan kepada mereka, "Izhabu fa antum tulaqa." Berangkatlah kalian, pergilah kalian, sesungguhnya kalian telah aku bebaskan dan aku maafkan, kata Rasulullah. Sungguh kejadian yang luar biasa ya al-ahbab, hingga kota Mekah terjaga wibawa dan karismanya berkat Nabi Muhammad. Dan pada tahun 8 Hijriah, kejadian besar tersebut ini bisa kita ambil pelajaran, dan itu terjadi pada bulan Ramadan. Insya Allah pelajaran-pelajaran seperti ini kita bisa ambil hikmah bagaimana akhlak Nabi, bagaimana sifat pemurah Nabi, bagaimana sifat maafnya Rasulullah, dan Allah berikan kemenangan kepada kekasihnya, kepada Nabi besar Muhammad. Semoga pelajaran ini bisa kita petik dan kita bisa ambil pelajaran. Insya Allah Allah berikan taufik hidayah buat kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.